Benarkah Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca? Jika benar tidak bisa membaca, lalu bagaimana beliau bisa mengajarkan Al-Quran? Bagaimana bisa tulisan-tulisan tertentu dalam Al-Quran yang artinya hanya Allah dan Nabinya yang tahu bisa dituliskan? Pantaskah orang yang tidak tahu membaca memimpin umat sebesar umat Islam? Rentetan pertanyaan ini seringkali kita dengarkan, baik dilontarkan oleh orang-orang awam maupun oleh orang-orang yang katanya berilmu, baik oleh orang-orang yang benar-benar ingin mengerti, maupun oleh orang-orang yang sekedar ingin menguji. Nah, untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut penjelasan dari 3 ustaz kondang dan terkenal di Indonesia. Mari kita dengarkan. Atau apakah ummi betul memiliki arti tidak bisa baca dan tulis atau tulis? Jazakallahu khair. Semoga Allah muliakan Anda dan muliakan keluarga Anda. Pertanyaan seperti ini sudah banyak lama. Ini warisan dari hal-hal syubhat-syubhat keraguan yang diresapkan oleh para orientalis di masa lalu. Pertanyaan ini, teman-teman sekalian, tidak pernah hadir bahkan dari musuh-musuh Islam sekalipun yang membenci Nabi SAW di awal masa kenabian. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca, Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis. Ya, boleh jadi orang gak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya, apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Quran diturunkan adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu pandai baca, Nabi pandai tulis, oh pantas Quran itu buatan Muhammad. Itu diantaranya. Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud ummi itu bukan Nabi yang keturunan Bani Israel, ataukah ummi itu tak bisa baca dan tulis, perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalimat Iqra turun, Iqra. Apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat, mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul gak bisa baca. Nah, itu penjelasan dari Ustaz Adi Hidayat. Sebagai bahan perbandingan, sebaiknya kita dengarkan pemaparan dari Ustaz Buya Sakur berikut ini. Katakan bahwa ummi itu artinya bukan buta huruf, penduduk asli, muatin. Lafaz mother itu berkaitan dengan motherland, dengan tanah air. Kita saja menyebut negeri kita namanya ibu pertiwi. Kok ibu? Kok jadinya buta huruf gimana? Satu. Yang kedua, Allah menyuruh Iqra. Mana mungkin Allah menyuruh membaca kepada orang yang tidak bisa membaca? Dan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menyuruh orang yang tidak mampu. Kalau Nabi tidak bisa baca, tidak mungkin suruh baca dong. Yang ketiga, dan engkau tetapkan Nabi buta huruf dan tidak bisa baca, berarti dia melaksanakan perintah tidak? Apakah mungkin Rasulullah memberikan contoh kepada kita, perintah pertama kali turun wahyu tidak dilaksanakan? Kemudian Nabi langsung menangani sendiri penulisan Al-Quran, dipanggil sahabat tulis. Para juru tulis Al-Quran bukan sekarepe dewe, bukan sesuka-suka penulis, tapi dengan bimbingan Rasul. Mana mungkin dia tidak bisa membaca? Oke. Dalam tulisan bahasa Arab, as-salatu begini. Tapi kenapa di Al-Quran dituliskannya as-salatu? Kenapa pakai om? Apakah ini sesuka-suka penulis atau perintah Rasul? Nah, gimana lagi? Kemudian lagi, ha mim ain sin qaf, kaf ha ya ain sad. Ikan. Kenapa gak langsung aja dipotong-potong? Ya kan? Kaf ha ya sad, ha mim ain sin qaf, dipotong-potong. Suruh siapa itu? Nah, semacam itu. Jadi artinya bagi saya, itu asalnya mereka ini membangun argumentasi untuk meyakinkan bahwa Al-Quran bukan karangan Kanjeng Nabi. Argumen yang mereka bangun malah menjerumuskan Kanjeng Nabi akhirnya. Masa untuk membangun argumen kepada umat supaya yakin ini Quran adalah firman Tuhan bukan Kanjeng Nabi, harus dengan mengorbankan Nabi dibilang buta huruf? Terlalu mahal harga itu, terlalu mahal. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz Adi Hidayat maupun dari Ustaz Buya Sakur.
Dan sepertinya kedua ustadz ini berbeda pendapat dalam hal menafsirkan kata ummi dan maksud buta huruf yang ditujukan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ada satu lagi ustadz yang menurutku mengambil jalan tengah dari perbedaan pendapat ini, yaitu pendapat Ustadz Baha. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya, padahal Nabi itu dikawal oleh nubuwah. Ini bedanya Nabi sama Anda. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitab walan iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kanjeng Nabi biasa didhawuhi Allah makun tatadri mal kitab walan iman. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuruh saya bukannya ngeritik, bukannya apa, mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu, itu bukan sifat gam, tapi sifat madh memuji. Di Quran banyak kalimat makun tatadri mal kitab walan iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku, dan itu dia jadi Nabi. Wah itu memang bacanya banyak. Clear ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, madh. Nggak bisa baca juga madh, sifat pujian. Kalau kamu nggak bisa baca, buruk sekali. Itu jelas. Ya kan, tahu semua kan ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena wah. Itu tadi penjelasan dari 3 ustadz yang tentu saja kita tidak meragukan keilmuannya. Bagaimana menurut kalian? Catatan dari saya, sebenarnya perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini bukan dimaksudkan untuk memecah belah umat Islam, tapi justru memberikan kesempatan kepada kalian yang berbeda pendapat untuk merujuk ke salah satu pendapat di antara ketiga ustadz ini tanpa harus saling menyalahkan. Sekian video ini, jangan lupa komen, like, share, biar kita bisa ketemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya.